Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala israfil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan sehat dan nikmat luar biasa kepada kita semua pada hari ini, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan ibadah Ramadan. Jadi saya tidak bicara tentang ibadah puasa Ramadan, tapi ibadah Ramadan. Mengapa demikian? Karena seperti kita tahu bahwa sepanjang Ramadan semua hal baik yang kita lakukan itu akan menjadi nilai ibadah dan akan mendatangkan pahala yang berlipat-lipat. Bapak dan Ibu yang kami muliakan, yang saya hormati, pada kesempatan kali ini, selain bersyukur kita dalam keadaan sehat, kita juga bersyukur karena sampai dengan hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan dan dipertemukan dengan Ramadan lagi, sehingga kita diberikan kesempatan pula untuk memupuk pahala yang berlipat-lipat. Kenapa ini menjadi sebuah syukur? Karena kita juga tahu bahwa bagaimana putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah, beliau ternyata wafat pada tanggal 4 Ramadan. Selain itu kita juga tahu bahwa Ali bin Abi Thalib, beliau wafat juga di bulan Ramadan tanggal 17 Ramadan. Yang artinya bahkan orang terdekat Rasulullah sendiri tidak diberikan kesempatan menyelesaikan Ramadan yang telah dijumpai pada saat itu. Karena itu nikmat luar biasa bagi kita semuanya sampai saat ini kita masih berjumpa dengan Ramadan dan diberikan kesempatan untuk menggali amalan, untuk beribadah dan mencari pahala sebanyak-banyaknya. Termasuk salah satunya di sini kita bisa bertemu untuk berbagi. Saya akan berbagi sedikit, saya tidak akan memberikan ceramah, bukan kuliah juga, tapi sedikit berbagi atas apa yang sama-sama kita bisa pelajari, sama-sama kita dapatkan, yang itu insya Allah menjadi salah satu jalan pahala selama bulan Ramadan. Bapak dan Ibu semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan bercerita sedikit tentang mewujudkan qanaah bagi seorang hamba, kita sebagai seorang manusia. Jadi menumbuhkan sifat qanaah dalam kehidupan ini mungkin kita sudah sering mendengar ya. Apa sih qanaah itu? Jadi qanaah itu adalah sifat untuk selalu merasa cukup. Sulit ini, terus terang sulit sekali. Kita sering melihat bahwa bagaimana orang lain itu ternyata sering berkata kok begini, kok begitu. Tapi dengan sifat qanaah yang baik, maka diberi banyak, diberi sedikit, kita akan senantiasa merasa cukup. Jadi istilah qanaah sendiri itu adalah berasal dari kata cukup, yang mungkin terjemahan panjangnya itu adalah bagaimana kita bisa merasa puas atas setiap sesuatu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa tunduk syukur atas karunia yang telah diberikan itu. Itu adalah rasa qanaah, rasa bersyukur, terimo ya kalau orang Jawa bahasanya. Jadi sikap bersyukur akan apa yang telah diberikan Allah dan merasa cukup akan semua itu tanpa kita berandai-andai seandainya saya dapat lebih banyak, seandainya saya meraih lebih tinggi, seandainya saya seperti teman saya, seandainya ini terjadi sejak kemarin-kemarin. Itu bukan qanaah, tapi itu adalah rasa tidak cukup, rasa tidak puas. Mudahkah kita merasa seperti itu, merasa cukup, mempunyai sifat qanaah? Tentu saja itu bukan hal yang mudah. Kita semua harus terus belajar agar kita bisa mendapatkan sifat qanaah, agar kita menjadi manusia yang mempunyai sifat qanaah. Kenapa mempunyai sifat qanaah ini menjadi sesuatu yang diperlukan? Jadi ada salah satu hadis Nabi dari Ibnu Abbas, yaitu Rasulullah SAW bersabda bahwa seandainya seorang anak Adam itu memiliki satu lembah emas yang besar, tentu ya akan menginginkan 2 lembah lagi.
Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain setelah sampai tanah atau setelah dia mati. Dan sesungguhnya Allah menerima taubat kita semua setelah mati. Apa arti hadis ini? Artinya adalah sifat manusia itu adalah merasa tidak puas, tidak cukup, tidak puas. Diberi satu minta dua, diberi dua minta tiga. Kalau orang Jawa bilangnya kan diweliati ngerogoh rempelo. Tapi kalau kita belajar terus supaya kita mempunyai sifat qanaah, maka akan banyak hal baik yang akan kita dapatkan. Kenapa? Karena dengan kita mempunyai sifat qanaah, itu akan menjadi sumber kebahagiaan kita. Orang yang merasa cukup itu akan selalu bahagia, tidak cari-cari, boten golek-golek. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah menyebutkan tentang qanaah ini. Jika engkau memiliki hati yang selalu qanaah, maka sesungguhnya engkau akan seperti raja di dunia. Bayangkan, kalau kita selalu merasa cukup, kalau kita selalu merasa puas, maka seolah-olah kita itu sudah jadi raja di dunia ini. Kita sudah merasa paling punya, kita sudah merasa paling punya, berkecukupan. Itu adalah orang yang mempunyai sifat qanaah. Lalu bagaimana supaya kita bisa mendapatkan sifat qanaah ini? Nah, senyampang ini bulan Ramadan, mari kita sama-sama belajar. Saya belajar, Bapak dan Ibu semua belajar, semuanya belajar. Karena tanpa belajar, kita nggak akan sampai pada sifat qanaah tersebut. Jadi yang pertama adalah kita harus mengimani takdir Allah. Kemudian yang kedua berbaik sangka kepada Allah. Yang tiga bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir adalah kita harus selalu pada mindset bahwa dunia ini hanya sementara dan akhirat adalah yang menjadi tujuan utama kita. Jadi mungkin sebagai penjabaran ya, yang pertama mengimani takdir Allah yang telah ditetapkan kepada kita. Bapak dan Ibu harus percaya bahwa semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pernah bersabda, sesungguhnya Jibril telah membisikkan di hatiku bahwasanya sebuah jiwa itu tidak akan mati kecuali setelah disempurnakan rezekinya dan ajalnya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan baiklah dalam berdoa. Dan yakinlah selama seseorang masih hidup, pasti rezeki dari Allah itu akan mendatanginya, walaupun semua orang menghalanginya. Ini pernah disampaikan oleh Ibnu Battul ya. Dan kaya jiwa atau qanaah itu merupakan pintu keridhaan atas keputusan Allah dan menerima atau pasrah terhadap ketetapannya. Ia mengetahui bahwasanya apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang baik, dan pada ketetapan Allah lebih baik bagi wali-wali Allah yang baik. Apa arti dari hadis-hadis ini? Artinya adalah kita harus selalu merasa bahwa apa yang terjadi pada kita itu adalah semua ketetapan Allah, takdir Allah. Itu tidak dilebihkan dan tidak dikurangkan. Jadi seandainya rezeki yang dicukupkan oleh Allah pada hari ini, ya sudah, itu adalah takdir Allah untuk kita. Tentu saja setelah kita melalui proses ikhtiar. Kalau gaji yang kita terima saat ini adalah sekian, itu adalah ketetapan Allah bahwa rezeki kita dicukupkan sekian. Bahwa saat ini saya mempunyai pangkat sekian, yaitu adalah takdir Allah pada saat ini. Tentu dengan kita berikhtiar, nanti akan ada takdir yang berbeda lagi di kemudian waktu. Cara yang kedua adalah dengan berbaik sangka kepada Allah. Jadi orang yang qanaah itu adalah mereka yang senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Ia yakin bahwa rezeki yang Allah tetapkan untuknya saat ini, itulah yang terbaik untuknya. Ia berserah diri kepada Allah sambil berusaha. Dan ia lebih percaya dengan janji Allah daripada keadaan dunia yang ia saksikan. Hasan As-Basri pernah berkata bahwa sesungguhnya di antara lemahnya imanmu adalah engkau lebih percaya kepada harta yang ada di tanganmu daripada apa yang ada di sisi Allah. Na'udzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Cara yang ketiga adalah bersyukur atas semua nikmat Allah. Selalu bersyukur. Setelah kita mengimani takdir, setelah kita berbaik sangka, kemudian kita selalu bersyukur atas nikmat Allah.
bersyukur. Selalu bersyukur dan selalu bersyukur. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita tidak selalu melihat ke atas, tapi kita sering harus melihat ke bawah. Kalau sekarang Allah mencukupkan rezeki kita sekian, kita bayangkan orang lain yang mungkin rezekinya masih sangat jauh di bawah kita. Sering kita ya melihat kabar, baca berita di koran, di media sosial, bagaimana misalnya, atau yang baru-baru ini sajalah, ada seorang kakak yang mencuri pisang karena dia terpaksa melakukan karena harus mencukupi makan adik-adiknya. Dia seorang yatim piatu. Kalau kita berpikirnya ke arah sana, maka kita akan bersyukur. Allah maringi aku rezeki sakmene, nggih sampun. Memang itu yang Allah berikan kepada saya dan saya harus bersyukur karena ternyata ada orang lain yang sampai harus berbuat dosa untuk makannya di hari itu. Jadi dengan banyak melihat ke bawah maka kita akan senantiasa bersyukur bahwa yang kita rasakan sekarang ini, yang kita alami saat ini itu adalah jauh lebih baik daripada yang dirasakan oleh mereka yang lain. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kita harus selalu meyakini bahwa dunia ini adalah sesuatu yang sementara dan nanti kehidupan abadi itu adalah di akhirat. Karena itu apa yang kita dapatkan di dunia itu bukan menjadi patokan untuk kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita yang sebenar-benarnya itu adalah kebahagiaan di akhirat, di mana nanti Allah akan mempertemukan kita semuanya dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu 4 langkah yang bisa kita lakukan untuk dalam rangka mencapai sifat qanaah. Dan terakhir ada salah satu hadis lain yang menceritakan bahwa Rasulullah pernah bersabda kepada Abu Dzar ya, wahai Abu Dzar, apakah engkau memandang banyaknya harta itu merupakan kekayaan? Abu Dzar menjawab, iya. Rasul berkata lagi, apakah engkau memandang bahwa sedikitnya harta itu merupakan kemiskinan? Abu Dzar menjawab, benar Rasulullah. Lalu Rasulullah pun menyebutkan bahwa sesungguhnya kekayaan yang hakiki itu adalah kaya dalam hati. Dan kemiskinan yang hakiki itu adalah miskinnya hati. Jadi artinya apa? Kaya atau miskin, banyak harta atau sedikit harta itu ada di hati kita. Kalau kita selalu merasa cukup, maka kita akan selalu merasa kaya. Tapi kalau kita merasa selalu tidak cukup, maka kita akan selalu merasa miskin. Kita sudah sering mendengar bagaimana ada orang yang hartanya tidak banyak tapi rajin bersedekah. Karena dia merasa hartanya banyak. Tapi kita juga sering melihat ada orang yang Masya Allah kayanya luar biasa, tapi tidak pernah bersedekah karena dia selalu merasa kurang. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang demikian. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk dari saya pribadi dan bagi Bapak dan Ibu semuanya. Maha suci Allah dengan segala kebaikannya, dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku taubat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubuka ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.